Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Permatasari dengan NIM 20233042, Prodi Manajemen Pajak, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil resume saya tentang keterampilan komunikasi telepon di era 4.0. Komunikasi melalui telepon adalah suatu hubungan langsung jarak jauh untuk menerima suatu informasi atau menyampaikan suatu informasi. Pembicaraannya melalui suatu alat atau media elektronik dari suatu pihak ke pihak lainnya. Jenis-jenis telepon ditinjau dari peletakannya, ada macam-macam telepon yang digunakan pada suatu organisasi, yaitu yang pertama telepon meja atau table phone, yaitu suatu telepon yang diletakkan di atas meja. Yang kedua ada telepon dinding atau wall phone, yaitu telepon yang diletakkan pada dinding. Yang ketiga ada telepon mobil, kapal atau pesawat. Sedangkan dari segi kapasitas atau kemampuan peralatan yang digunakan pesawat telepon, yaitu ada macamnya, yaitu yang pertama satu jalur telepon atau single line telepon, bisa dengan sistem touch atau putar rangka. Jenis telepon ini biasanya digunakan oleh masyarakat yang mempunyai fasilitas telepon rumah. Yang kedua ada telepon dengan banyak touch atau multi button telepon. Melalui pesawat ini, hubungan telepon masuk dapat diatur penyampaiannya kepada orang yang dipanggil. Jenis telepon ini banyak digunakan pada organisasi-organisasi. Yang ketiga ada sistem hunting, yaitu satu nomor telepon dapat digunakan secara serentak untuk beberapa saluran. Yang keempat ada telepon dengan pengeras suara atau loudspeaking telepon, yaitu telepon yang tidak perlu dipegang sewaktu berbicara. Sementara itu, telepon ditinjau dari segi jarak jangkauannya dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu hubungan lokal atau setempat, yaitu suatu hubungan yang dilakukan pada lingkup daerah tertentu, misalnya daerah Sumbar. Pada hubungan ini tidak perlu menggunakan nomor atau kode area tempat yang dituju. Yang kedua ada hubungan interlokal. Hubungan ini yaitu hubungan telepon antara dua orang yang jaraknya cukup jauh, misalnya antar kota atau antar provinsi, namun tetap dalam satu negara. Untuk melakukan hubungan ini, terlebih dahulu seseorang harus menekan nomor atau kode wilayah tempat yang dituju. Yang ketiga yaitu hubungan internasional, yaitu hubungan telepon dua orang yang jaraknya melalui batas negara. Untuk melakukan hubungan ini, seseorang harus menekan nomor kode sambungan internasional negara yang akan dituju. Selanjutnya, berdasarkan klasifikasinya, telepon dibedakan menjadi 5, yaitu yang pertama telepon yang menggunakan sistem sambungan. Telepon yang menggunakan sistem sambungan ini dapat dibagi 2, yaitu yang menggunakan secara otomatis dan manual. Kalau menggunakan secara manual, itu memerlukan sistem operator. Sedangkan yang menggunakan secara otomatis tidak memerlukan sistem operator. Yang kedua ada telepon yang menggunakan sistem dialing. Ini terdiri dari 2 macam, yaitu telepon yang digunakan secara memutar atau menekan tombol-tombol. Selanjutnya ada telepon yang menggunakan mekanisme mesin. Telepon terdiri dari 2 macam, yaitu telepon digital dan telepon non-digital. Telepon digital biasanya digunakan oleh kantor-kantor yang sudah modern. Yang keempat, ada telepon yang menggunakan fasilitas sambungan. Telepon yang menggunakan fasilitas sambungan ini dengan menggunakan kabel satelit atau microwave. Contoh telepon yang menggunakan fasilitas satelit adalah telepon WWL atau telepon radio. Sedangkan telepon yang menggunakan sambungan dengan
stasiun microwave adalah telepon seluler atau handphone. Yang terakhir ada telepon digital. Telepon jenis digital ini lebih banyak digunakan oleh perusahaan saat ini, karena telepon jenis ini memiliki banyak keunggulan. Berkomunikasi melalui telepon juga ada tata keramanya. Berikut macam-macam tata kerama bertelepon, yaitu yang pertama, berbicara melalui telepon harus sopan dan hindari menggunakan kata-kata kasar. Yang kedua, berbicara melalui telepon harus singkat, padat, dan jelas. Yang ketiga, kita menggunakan telepon apabila informasi yang akan disampaikan atau kita menerima pesan yang diterima harus benar-benar penting. Yang terakhir, pada waktu menelepon tidak menempelkan mulut pada gagang telepon. Di sini juga ada beretika saat bertelepon, yaitu yang pertama, mengucapkan salam terlebih dahulu dan memperkenalkan diri. Yang kedua, menggunakan bahasa formal baik dan sopan. Yang ketiga, tidak berbicara dengan orang lain selagi menelepon. Yang keempat, tidak berbicara sambil mengunyah sesuatu atau makan permen. Yang kelima, berbicara tidak terlalu banyak basa-basi. Yang keenam, tidak berbicara dengan nada yang kasar, apalagi membentak. Yang ketujuh, nada dan intonasi berbicara tidak terasa malas atau tidak ramah. Mencatat pesan-pesan atau pembicaraan. Yang terakhir, sampaikanlah pesan kepada orang yang dituju si penelpon. Ada juga teknik-teknik dan langkah-langkah menelpon. Yang pertama, perhatikan jam Anda menelpon. Yang kedua, mengucapkan salam. Yang ketiga, menyebutkan identitas diri Anda. Yang keempat, beritahu tujuan dan maksud Anda menelpon agar tidak banyak basa-basi. Yang kelima, jika ingin menutup telepon, hendaklah menutup dengan salam. Yang terakhir, letakkan gagang telepon dengan pelan-pelan. Ada juga langkah-langkah atau teknik menerima telepon. Yang pertama, segeralah angkat telepon jika berdering. Yang kedua, ucapkan salam setelah menerima telepon. Yang ketiga, bila penelepon menanyakan orang lain, tanyakan nama dan identitas orang yang dicari. Yang keempat, bila orang yang dituju tidak ada di tempat, maka beritahukan dengan sopan dan tawarkan pada penelepon untuk meninggalkan pesan. Yang terakhir, setelah menyelesaikan pembicaraan dengan penelepon, sebaiknya mengucapkan salam dan meletakkan telepon secara pelan-pelan. Dan itulah hasil resume saya. Apabila ada perkataan saya yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.